Yang saya risaukan, geng, apakah ini adalah awal tamatnya karir dari seorang Faisal Halim, geng? Yo, what's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, bagaimana kabarnya? Pi kabare ya, semoga semua kondisinya sehat selalu ya. Begitu juga dengan para player Harimau Malaya, Akhir Rasid dan juga Faisal Halim. Semoga diberi kesembuhan, geng ya. Karena setiap kali saya membuka handphone, membuka YouTube, Instagram ya, selalu muncul berita-berita mereka ini, geng, terutama Faisal Halim, geng ya. Nah, ini, geng ya, salah satunya yang saya risaukan ini ya. Faisal Halim terpaksa melupakan aksinya bersama Harimau Malaya. Wah, ini, geng ya, Faisal Halim dijangka terlepas 2 bagi perlawanan kelayakan Piala Dunia, Piala Asia bulan depan, geng. Dan otomatis ya, Faisal Halim tidak ikut serta dalam skuad dari asuhan Kim Pan-gon. Siapa yang nantinya akan menggantikan Faisal Halim, geng? Kalau Akhir Rasid mungkin oke lah ya, insya Allah boleh pulih lah ya. Tapi Faisal Halim ini, geng ya, aduh. Oke, geng ya, menurut wartawan Astro Arena ya, saudara Zulhelmi ya telah menyatakan di laman X pribadi beliau bahwa Faisal Halim dijangka terlepas 2 bagi perlawanan kelayakan Piala Dunia 2026 serta Piala Asia 2027 menentang Kyrgyzstan dan juga Chinese Taipei bulan depan besok, geng ya, dikarenakan insiden yang dialami oleh Faisal Halim yaitu disimbah asid ya. Aduh, inilah, geng ya, ini yang salah satunya membuat saya risau ya, karena Faisal Halim itu adalah salah satu tonggak utama ya yang dimiliki oleh skuad Harimau Malaya, geng ya. Oke, Re, sebelum kita mulai video ini hanya sekedar mengingatkan ya, untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat ya, jangan lupa sholat dulu, geng ya. Dan alhamdulillahnya, geng ya, akhirnya suspek berhasil ditangkap oleh pihak PDRM. Alhamdulillahnya itu, geng ya. Nah, ini dia seperti yang saya kutip dari Buletin TV3 nih, geng ya. Pelaku simbah asid ya, suspek kedua berhasil ditahan di Bandar Baru Bangi, geng ya. Polis menahan suspek kedua susulan insiden simbah asid terhadap pemain bola sepak kebangsaan Faisal Halim. Ketua Polis Selangor, Datuk Husin Omar Han, mengesahkan suspek lelaki berusia 30-an itu diberkas lewat petang semalam di Bandar Baru Bangi. Suspek direman 5 hari sehingga 11 Mei ini di Mahkamah Magistrate Petaling Jaya pagi tadi. Dalam kejadian itu, Faisal mengalami lecur tahap 4 selepas disimbah asid oleh individu tidak dikenali di parkir sebuah pusat beli belah di Kota Damansara. Keadaan kesihatan tonggak Harimau Malaya itu semakin membimbangkan apabila dikatakan berada dalam keadaan kritikal selepas menjalani pembedahan di sebuah hospital swasta semalam. Situasi terbabit disahkan Timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Selangor, Datuk Seri Syahril Mokhtar, yang memaklumkan keadaan Faisal boleh dikatakan semakin membimbangkan. Beliau semakin membimbangkan keadaan dari Faisal Halim, geng ya. Ini yang saya risaukan ya. Asid, geng, simbah asid, coba. Aduh, itu pekerjaan bukan orang biasa-biasa, geng, itu, geng. Yang juga Jawatankuasa Eksekutif Persatuan Bola Sepak Malaysia turut dilaporkan berkata tangan kiri pemain sayap itu sukar untuk bergerak sekaligus menimbulkan persoalan masa depannya kelak. Dan sementara itu, suspek pertama yang direman 2 hari sehingga hari ini dibebaskan dengan jaminan. Walaupun lelaki itu ditahan semula setelah didapati positif dadah. Datuk Husin berkata siasatan juga dijalankan untuk mengetahui bagaimana suspek memperoleh asid itu.
Simbah Asid Faisal Halim suspek pertama bukan pelaku. Suspek pertama bukan pelaku, tapi dia ikut mengawal, ikut melakukannya, ya kan? Kan pelakunya motosikal berboncengan 2 orang kan. Ditangkap aja lah. Suspek juga bukan pelaku dalam kes berkenaan. Tambahnya, siasatan polis mendapati suspek sebenar kes itu yang menaiki motosikal semasa kejadian menggunakan nombor pendaftaran palsu dan nombor pendaftaran motosikal digunakan pelaku dalam kes Faisal sama dengan nombor pendaftaran motosikal milik suspek pertama yang ditahan kemarin. Duh, geng. Ya, semakin merisaukan ya. Itulah yang saya risaukan, geng. Apakah ini adalah awal tamatnya karir dari seorang Faisal Halim, geng? Itu ya, karena usianya juga belum tua-tua amat kan ya. Faisal Halim masih muda, masa depannya juga masih cukup panjang. Dikarenakan hanya dan aku masih tertanya-tanya juga, penasaran apa sebenarnya motif dari pelaku, geng. Ya kan, sampai-sampai saya mendapat informasi istri dari Faisal Halim pun ikut terkena juga walaupun sedikit ya. Dan kabar-kabar yang saya dengar ya, tangan Faisal Halim ini yang parah ya. Dia tidak dapat merasai tangan sebelahnya, geng. Itu ya. Semakin membimbangkan, geng ya, apabila dikatakan berada dalam keadaan kritikal. Dan Faisal juga mengeluh ya, mengadu sakit terbakar di dalam kulit ini, geng ya. Kasihan, geng. And then saya juga tertanya-tanya ya, pertandingan antara Selangor dan juga JDT dalam rangka aksi Piala Sumbangsih ini apakah masih digelar atau bagaimana? Jawabannya ya, masih tetap digelar, geng ya. Seperti yang saya kutip dari Era ya, Instagram era.j, ini adalah perlawanan Sumbangsih musim 2024-2025 bagi merebut Piala Sultan Haji Ahmad Shah antara juara bertahan Liga Super Johor Darul Takzim dan Selangor FC di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Putri di Johor akan kekal berlangsung Jumat ini ya. Hari Jumat ini ya. Selangor harus tampil tanpa Faisal Halim, geng. Tuh, saya tidak bisa berkomentar apa-apa, geng ya. Dengan Faisal Halim aja Selangor ini agak kesusahan ya. Apalagi tanpa Faisal Halim, geng. Aduh, mampus lah. Ya, semoga doa saya yang terbaik ya untuk Faisal Halim. Kalaulah ini misal, geng ya, perumpamaan bodoh lah ya. Misalkan memang Selangor meskipun tanpa Faisal Halim, kalau saya akan menunjukkan ya dengan kekuatan penuh atau setidaknya memenangkan pertandingan tersebut diperuntukkan untuk Faisal Halim, geng. Kalau saya ya. Tapi tak pasti juga lah, semua orang kan berbeda-beda mikirnya, geng ya. Kalau saya seperti itu ya, menunjukkan dengan apapun lah kekuatannya ya kan, bermain dengan daya juang walaupun tanpa Faisal Halim, geng ya. Setidaknya saya berharap Selangor menang lah ya ketika melawan Johor Darul Takzim besok ya kan. Kalaulah bisa menang, setidaknya hadiah tersebut untuk Faisal Halim, geng ya, yang tidak bisa tampil di pertandingan tersebut ya. Harapan saya begitu, tapi agak susah juga sih. Tapi tak pastilah ya. Kita tunggu ya bagaimana pertandingan tersebut ya. Selangor akan tampil tanpa Faisal Halim, geng ya. Dan saya juga mendengar ya, keadaan Faisal Halim sekarang bertambah parah, melecur tahap 4 ya. Awalnya itu ingatkan hanya tahap 2 saja. Wah, nggak begitu kritis. Ternyata setelah diteliti lebih lanjut oleh pihak dokter ya, ternyata melecurnya tahap 4. Dan ini berarti Faisal Halim tengah kritikal, geng ya. Kita doakan sama-sama semoga kondisi dari Faisal Halim lekas pulih ya. Ada suatu keajaiban yang terjadi nantinya, geng ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, Rek, sepertinya cukup sudah untuk video saya kali ini. Terima kasih kawan-kawan sudah nonton video saya dari awal sampai akhir ya. Dan saya minta maaf kalau mungkin ada kesalahan kata-kata saya dari awal video sampai di akhir video ya. Dan akhirnya saya Wak Lonjong pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Bye bye, Rek.